Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ramadan. Puji syukur kita panjatkan ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kemudian juga kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu juga semoga salawat tercurah kepada para sahabatnya, keluarganya, istri-istrinya. Kemudian juga mudah-mudahan kita umat akhirul zaman bisa mendapatkan syafaat dari beliau di kiamat yang semoga dirahmati Allah. Jemaat yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan mengadakan kajian dengan materi dari hadis kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Mudah-mudahan kajian hari ini mendapatkan pertama keberkahan dari Allah, kemudian yang kedua kita diberikan pemahaman ya seperti yang disampaikan oleh Ustaz secara langsung gitu ya, pemahaman terkait hadis ini. Kemudian yang ketiga diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan atau mengamalkan ilmu yang insya Allah hari ini kita dapatkan. Tidak berpanjang kalam, kita langsung kepada materi oleh Ustaz Taufik Daud Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz Taufik saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang gak kelihatan kita. Bismillah. PRDKM. Cobaan Ustaz PRDKM. Jadi sound system itu pengaruh sekali terhadap performa Ustaz. Makin sound systemnya bagus, Ustaznya makin pede mengajar. Jadi sudah yakin pasti terdengar, tersampaikan. Kalau begini nyampe nggak ya? Karena nggak fokus. Ya. Apalagi sedang khutbah itu sangat pengaruh. Salah satu kemenangan ISQ itu sound system. Maka bisa dirubah-rubah peserta dari ketawa, nangis, berubah. Karena sound system itu salah satu pengaruh. Sudah. PRDKM dan tantangan untuk Muhsinin segera mewujudkan. Ini salah-salah muka Ustaz. Boleh saya pegang aja.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الدين جماعة صلاة المغرب مصلى الطواب مصلى الإجابة masjid. Oh, masya Allah, barakallahu fikum. Saya baru tahu ini berubah jadi masjid karena belum ada tasyakuran berbentuk kambing murid masalahnya. Masih kabur ya. Alhamdulillah Masjid Al-Ijabah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Tsumma mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Semoga hujan yang selama ini membasahi tanah air kita khususnya kota Bogor menjadi wasilah rahmat dari doa Allah bercucuran dalam kehidupan kita semua. Dan saya ingatkan ada satu hadis, bahkan hadis ini hadis kudusi, di mana Allah berfirman asbaha abdi mukmin wa kafir. Jadi di waktu pagi ada hambaku yang mukmin dan ada yang kafir. Faman qala mutirna min fadlillahi wa rahmatihi fa huwa mu'min wa kafirun bil kaukab. Kata Allah, barang siapa yang meyakini hujan itu turun karena rahmat dari doa Allah dan karunia Allah, maka mereka lah orang yang beriman. Tapi barang siapa yang meyakini hujan itu turun karena binaui, karena bintang ini, oh selama Imlek belum lewat Ustaz pasti hujannya terus, maka mereka adalah orang-orang kafir. Jadi hati-hati berbahasa, sering kita dengar candaan. Pokoknya kalau belum Imlek hujan terus. Nanti begitu menjelang Imlek, hujannya udah mulai berhenti. Ini bahaya sekali bahasa ini. Dan ingat tadi hadis kudusi, Allah yang menyatakan. Ya, makanya bahasa juga harus kita atur. Habis sudah diingatkan oleh Allah dalam surat Qaf. Selama ini kan fokus kita hanya perbuatan. Padahal ucapan kita, tindak tanduk kita ada catatannya. Lihat surat 50 ayat 17 dan 18. Idh yatalaqqal mutalaqiyan 'anil yamin wa 'an shimal qa'id. Ketika dua orang malaikat saling duduk berhadapan kata Allah. Apa tugas malaikat dan siapa dua malaikat ini? Ma yalfidu min qawlin. Semua ucapan kita akan dicatat oleh malaikat yang disebut dengan Raqibun Atid, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan beliau sebagai penjamin, ana za'imun fi baitin fi rabbil jannah liman taraka mira'an wa ikana mu'iqan. Aku akan menjadi seorang di surga yang paling dasar bagi mereka meninggalkan debat kusir walaupun dari pihak yang benar. Ya, wa ana za'imun fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mizahan. Aku orang yang menjamin seseorang di surga yang paling tengah bagi mereka meninggalkan perkataan dusta walaupun bercanda. Kadang-kadang canda kan. Wah ini hujan biasa lah, kalau udah menjelang Imlek masih hujan terus. Kan kelihatan canda pada syirik. Bisa kafir pelakunya kalau dia meyakini itu. Ya. Bahkan bisa orang ini keluar dari Islam kalau dia sangat yakin karena Imlek lah turun hujan terus. Bisa murtad nih orang. Dan dia bersyahadat pula kalau dia ingin bertobat. Ya. Makanya dan ana za'imu fi 'alal jannah liman hasunal khuluq. Aku penjamin seseorang di surga paling tinggi bagi mereka memiliki akhlak yang baik, karena akhlak memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Bahkan orang ahli ibadah nggak punya akhlak itu bisa
terhalang dirinya untuk masuk surga dulu. Bagaimana seorang wanita ahli ibadah gara-gara tidak memiliki akhlak terhadap binatang aja, bagaimana dengan manusia? Dia miara hewan piaraan, dikurung hewannya, nggak dikasih makan, mati dalam kurungan. Dia finnar, dia dalam neraka. Tapi ada seorang laki-laki begitu muncul, Rasul mengatakan huwa min ahlil jannah, dia itu penghuni surga. Sahabat terheran-heran, apa sih kelebihan laki-laki ini sehingga disebut dia penghuni surga? Satu saat datang lagi, huwa min ahlil jannah, dia itu penghuni surga kelak. Sampai 3 kali laki-laki ini muncul, ya, sehingga ada seorang sahabat penasaran apa amalan orang ini. Sehingga dia cari cara, dia ingin tahu apa amalan orang ini di rumahnya, sehingga dia minta izin untuk bisa menginap di rumah orang ini. Ternyata malam pertama dia kecewa, kan ada kita bertamu cuma boleh 3 malam. Kita ketemu ya, kita demikian. Nah ya, malam pertama kecewa besar. Ternyata nggak ada amalan yang istimewa. Di mana mungkin kita bangun jam 2 malam, ini orang bangunnya menjelang azan subuh berkumandang. Karena dia memang kerja keras, kuli. Dia menafkahi keluarganya, sehingga yang namanya kuli kan letih banget. Kan demikian. Betapa sulitnya kita kalau sudah kerja keras siang harinya bisa bangun malam sepertiga malam terakhir, betul tidak? Pasti mepet-mepet. Maka malam kedua sama, malam ketiga sama. Akhirnya karena batasnya cuma 3 malam, tidak sebagai tamu, akhirnya dia pamit dan dia jujur bahwa sebenarnya dia ingin bertamu, ingin tahu amalan apa sih sehingga Rasulullah SAW menyatakan kamu kelak penghuni surga. Beritahu aku saudara, kami ingin tahu amalan apa. Maka jawaban orang ini apa? Nggak ada amalan istimewa aku, sama seperti yang lain. Bahkan mungkin ibadahku tidak seperti yang lain, karena aku bekerja, dia harus menafkahi keluarga, waktuku harus berjihad mencari nafkah. Tapi orang ini menyatakan ada satu hal, dia ini berkaitan dengan akhlak dan adab. Apa kata dia? Aku tidak pernah iri dengan rezeki seseorang. Aku tidak pernah membalas kezaliman seseorang. Ya, aku tidak pernah mengurusi urusan orang, ATK, dan sebagainya. Wah ini kok recording, ya, masuk loh di YouTube. Artinya demikian ya. Jadi coba bayangkan, orang ini masuk surga hanya simple kan? Ya, nggak pernah iri dengki, nggak ada pingin rasa membalas dendam kalau dia sakiti. Dia bisa memanage dirinya, menikmati kezaliman orang karena dia tahu kalau dia bersabar, dia mendapatkan kedudukan tinggi. Dia nggak pernah kepo urusan orang. Nah ini, ya. Maka kalau itu kita miliki juga, ini menjadi kunci kita masuk surganya Allah, insya Allah ya. Nah Bapak Ibu, kita memasuki bab yang ke-6, babul amr bil iman billahi wa rasulih. Ini bab tentang perintah beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa syara'idin dan syariat agama, wa du'a ilaihi dan ajakan untuk kita mentaati apa saja yang berkaitan dengan syariat agama yang kita yakini ini adalah Islam, bukan Islam tambahan apapun. Karena ini semakin aneh, profesor doktor pakai kiai haji, pakai embel-embel MA, udah nggak ada lagi titel tertinggi itu, kecuali almarhum ALM. Tapi menyatakan banyak keanehan. Kalimat la ilaha illallah bukan kalimat kunci masuk surga, tapi ini kalimat persatuan. Coba bayangkan. Ya. Belum lagi banyak keanehan yang lain. Siapa bilang Nabi kita Muhammad SAW jamin masuk surga? Siapa beliau maksud? Bayangkan. Ya. Nah, ini hati-hati, ini sudah di akhir zaman. Bahkan disebut dengan zaman Ruwaibidah. Seingat ya zaman Ruwaibidah itu, maka kita banyak berlindung pada Allah, ya, minta diberi keistiqomahan sehingga sampai akhir hayat kita tetap dalam Islam, dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita dengarkan hadis yang ke-10. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala inna wafda Abdul Qaisi lamma atau an-nabi sallallahu alaihi wasallam
Ini hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita tahu tentang kapasitas Ibnu Abbas adalah ahli tafsir yang terbaik. Satu-satunya sahabat yang didoakan khusus mengenal tafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Allahumma alimnu at-ta'wil, Allahumma ja'al faqih fid din wa alimnu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas itu faqih, paham tentang ilmu agama, dan ajarkan dia ilmu ta'wil, ilmu yang sangat penting dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Nah, Ibnu Abbas bercerita, ya, ada utusan dari Bani Qais lama, atau ketika mereka mendatangi Rasulullah SAW, qala manil qaum manil wafd. Ini hadis menunjukkan betapa lemah lembut, betapa ramahnya Rasulullah SAW menghadapi siapapun. Dan yang menjadi ibrah untuk kita, bahwa hidup ini bukan sebuah ego, bukan sebuah kesombongan, bukan sebuah penunjukan aku ini hebat. Karena orang-orang yang demikian pasti adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Makanya Allah ingatkan dalam surah Luqman, surah 31 ayat 18, wala tusahhir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kamu berjalan kami dengan angkuh, menganggap dirimu berbeda dengan teman-temanmu. Ya. Jangan wala tusahhir khaddaka linnas, ya, jangan sampai wajahmu berpaling dari manusia karena menganggap mereka tidak selevel denganmu, karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan kami dengan angkuh. Kenapa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena Allah sangat benci dengan orang sombong lagi membanggakan diri. Maka Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia di depan Allah, memberi contoh kepada kita. Kalau bertemu seseorang, sapa. Memang kadang-kadang aneh, ketemu sesama jenggot, kadang-kadang tingkat assalamualaikum nggak ada. Apalagi dianggap beda manhaj. Nah, jenggotnya nggak sesuai sunnah misalnya kan, itu diperhatikan orang dari ujung rambut ujung kaki. Tapi demikian, inilah yang hilang sekarang. Pada Rasul kita Muhammad SAW nggak demikian. Bertemu siapapun beliau menyapa, bahkan anak kecil pun beliau sapa, beliau hormati, beliau sayangi. Makanya beliau ingatkan kita tahabu wa tahadu, saling menyayangi dan saling memberi hadiah. Maka beliau memberi contoh di hadis ini, diceritakan oleh Ibnu Abbas ketika ada utusan dari Al-Qais, dari kaum Al-Qais ini, beliau bertanya, ya, manil kaum, dari mana kaum ini, atau siapa utusan ini. Jadi menunjukkan apa? Kalau ada tamu qadarullah kita nggak kenal sosok, maka boleh kita tanyakan sesudah kita persilahkan, ahlan wa sahlan, ya, karena tamu itu hakikatnya membawa barokah, kecuali tamu tidak diundang dan lain. Ya, kita bisa melihat lah ciri-ciri tamu yang tak diundang, artinya membawa kepada kejahatan misalnya. Tapi ada juga memang penampilannya kelihatannya baik, memang ada motif niat tertentu, ada juga. Ya. Tapi hakikatnya adab yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, kita harus ramah kepada tamu yang datang ke rumah kita. Karena sekali lagi tamu bawa rahmat dan barokah. Jangan malah begitu datang tamu muka nggak senang, ini pasti muka proposal minta bantuan, Ustaz. Apalagi keluarga kita dari kampung, mungkin mereka ingin berteduh di rumah kita barang 3 hari, sambut. Bahkan saya jadi ingat masa kecil, ini pernah saya cerita, saya lupa, ini sekedar gambaran saja tentang pemahaman ibu saya terhadap tamu. Karena Rasulullah kami anak tentara, anaknya banyak 7, ya, tentara angkatan 45 itu. Ayah saya ikut gerilya, pakai mendapat bintang gerilya, mungkin berbeda kali ya kehidupan dulu dengan sekarang. Singkat cerita, makannya dijatah, saking susah. Berasnya rata-rata beras putu dan penuh batu, ya, anak tentara paham. Ya.
Saya ingat banget sebelum makan tampi beras, ibu yang tampi, saya ingat ibu pilih putu itu. Artinya begitulah kesulitan kami dulu. Tapi ada satu perkara yang membuat saya bertanya pada ibu. Kalau datang tamu itu seolah-olah ibu saya itu punya uang. Jadi makanannya selama 3 hari itu ayam, bebek, gitu-gitu lah. Bahkan kandang ayam dipotong, wah gitulah ayam di kandang ayam dipotong. Kan saya bertanya, satu lagi momennya kapan? Pas Ramadan. Jadi sepanjang Ramadan kalau sebulan itu pasti makannya itu beda dengan hari-hari biasa. Maka ibu saya menjawab, dan ini semoga menjadi ibrah untuk saya khususnya. Apa kata ibu saya? Tamu itu buah rahmat. Kita diperintahkan agama menghormati tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tamunya. Jadi nggak cukup kita sudah ahli ibadah. Ternyata kembali akhlak sangat menentukan. Kita tidak disebut beriman. Kita tidak masuk kategori orang yang meyakini akan datangnya hari akhir kalau belum menghormati siapa? Tamu. Yang kedua, beliau katakan, kenapa Ramadan berbeda lauk pauknya di meja makan rumah kita? Karena Ramadan ada bulan yang istimewa. Sepanjang 12 bulan ibu mencoba mengatur keuangan supaya nanti Ramadan kita bisa menikmati bulan yang penuh barokah. Maka yang kami rasakan, alhamdulillah, dari seluruh anak beliau Allah beri kesempatan bisa berkunjung ke Mekah, itu sebuah anugerah bagi kami. Karena kami keluarga sederhana, bisa selesai kuliah aja udah masya Allah. Keberkahan ini yang hari ini mungkin terluput banyak dari keluarga muslim, yang ada mengeluh dan mengeluh. Anak cuma 2, paling banyak 3, buka proposal terus, mengeluh terus. Ya, karena banyak hal kita nggak paham tentang konsep rezeki. Masih ingat nggak sedikit bahasan saya tentang konsep rezeki? Ada ulama Syekh Sya'rawi kan membagi tingkatan rezeki dari Allah dan 4. Masih ingat? Rezeki paling rendah apa? Ini ketahuan nih, habis nulis nggak dibuka-buka. Apa rezeki Allah paling rendah? Harta. Kenapa rezeki Allah paling rendah harta? Padahal selamanya orang banting tulang ngejar harta. Jangan-jangan sholat maghrib masih banyak yang ingat harta. Habis isya nanti habis kajian ketemu ini, jangan-jangan begitu planning. Atau ngaji-ngaji pikiran kemana-mana, waduh utang lebih banyak lagi, ditagih ke orang lagi, jangan-jangan begitu pikiran. Padahal harta itu rezeki Allah paling rendah. Kenapa? Bukankah sekaya-kaya orang kalau mati nggak dia bawa harta? Mau kafir, kayak seateis apapun nggak ada orang bawa harta kelihatan. Termasuk Cina, itu Cina dulu kata orang Cina. Leluhur kami dulu, sekarang kami juga nggak perlu kan. Ya ada dicuri orang kan. Apalagi yang kita pahami harta. Ketika Allah cabut nikmat sehat, nikmat ketenangan batin, kira-kira harta itu punya nilai nggak? Pilih mana? Pilih sehat atau pilih uang banyak tapi sakit-sakitan? Mau nggak jawab, bingung. Maka rezeki paling tinggi kata beliau, dan harus kita akui tentang pemahaman ini ada pemahaman yang benar adanya. Rezeki Allah paling tinggi apa? Al-afiyat kan. Ketika Allah memberi kita sehat lahir dan batin. Tapi tidak cukup sehat secara jasmani. Banyak orang sehat jasmani, bahkan orang mengagumi tubuhnya, ya atletisnya dan sebagainya, bahkan orang sampai nge-gym, olahraga supaya badannya bisa terjaga dan sebagainya. Tapi kalau jasmani dia jaga, rohani tidak dijaga, akan bahagia. Itu terjadi banyak orang public figure dunia, orang-orang hebat di muka bumi ini, ketika dia menjaga secara fisik, tidak menjaga secara rohani, tidak menjaga keimanannya, akan bahagia. Maka keluarlah kata-kata everything is money, but money is not everything. Kita bisa melihat realitas kehidupan kita. Kok udah kaya, udah jadi menteri, kok masih korup misalnya. Ya kan, bahkan memanfaatkan jabatannya. Ya, kita kan ketemu sekarang. Tes PCR itu modal cuma berapa? Baru ketahuan kan. Sesudah dia meraup keuntungan 23 triliun. Habis 23 triliun baru ngomong sekarang kan, demikian. Itu contohnya.
Karena dia tidak memiliki sehat secara rohani. Dalam mindset pikirannya cuma dunia, dan dia menjaga fisik, yang penting aku sehat. Tapi nggak cukup Bapak Ibu. Ada rezeki Allah paling utama apa? Masih ingat nggak? Rezeki Allah paling utama apa? Ada di atasnya paling sempurna. Ini paling utama dulu. Auladul abror, memiliki anak yang soleh-soleha. Buat apa harta banyak? Buat apa sehat lahir batin? Kita nggak memiliki anak soleh-soleh, bahagia. Saya jujur dibayar mahal oleh sebuah keluarga Jakarta. Seorang pejabat memiliki 2 orang anak, 1 anak laki SMA, 1 perempuan SMP. Kalau dia penampilan kasat mata, ini anak good boy and good girl. Kalau penampilan kasat mata. Tapi ternyata setelah kita pahami, apalagi curhatan dari ibu mereka, ayah mereka, saya juga terkaget-kaget khususnya untuk yang perempuan. Karena penampilan perempuan sederhana, biasa aja. Mohon maaf secara beauty juga ya biasa lah, bukan kadang-kadang kalau perlu cantik kan penampilannya beda atau apa, hatinya tinggi. Ini enggak sama. Tapi memang wataknya. Kalau marah kata ibunya, dia bisa membanting apapun. Dan hari pertama saya ketemu anak-anak mereka, karena syaratnya saya katakan, kalau Bapak ingin minta bantuan saya mendidik anak-anak Bapak Ibu, syaratnya setiap pengajian saya dengan anak-anak Bapak harus hadir orang tua. Dan saya jujur dibayar mahal, kenapa? Karena mereka bingung bagaimana mendidik 2 anaknya. Di sini baru sadar, ternyata harta, jabatan, kekayaan nggak ada apa-apanya kalau nggak punya turunan yang soleh-soleh. Nah selama ini jujurlah, kita selama ini mendidik anak menuju kesuksesan atau kesolehan. Kita bisa jawab masing-masing. Tapi perlu ditegaskan, diingatkan kembali, siapapun yang orientasi mendidik anak menuju kesuksesan, tolong diingat, dicatat, akan banyak air mata di usia tua, di alam barzah dia menyesal. Tapi siapapun yang mendidik anak menuju kesolehan, jangan khawatir, Allah menjamin kesuksesan. Anak soleh itu dijamin sukses oleh Allah. Dari surah At-Talaq ayat 2, 3, dan 4, Mayatakillah yaj'alul makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Mayatakillah yaj'al min amrihi yusra. Itu jaminan Allah. Tapi sayang, kita nggak kesana kadang-kadang arahnya. Iya tuh, maka bisa lihat perbedaan keluarga Masjid Al-Ijabah memiliki anak soleh dengan anak yang enggak soleh. Pasti ada perbedaan ketenangan jiwa, kebahagiaan sesungguhnya. Makanya nggak cukup kita sudah soleh secara individu kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, kalau tidak kita ciprati kesolehan itu kepada anak-anak kita. Apalagi tujuan utama kita milih anak apa? Kalau saya tanya, apa tujuan kita punya anak? Siapa yang bisa jawab? Hah? Kok ada yang angkat tangan? Terus punya anak mau ngapain? Emang nggak diminta pertanggungjawaban terhadap anak-anak kita oleh Allah? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa rajulun ra'in li ahlihi wal mar'atu ra'iyah li baiti zawjiha wa waladihi. Jadi semua antara laki dan perempuan punya peran masing-masing dan punya tanggung jawab yang akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Ayo kira-kira apa Pak Yani Bapak? Apa tujuan kita punya anak? Melanjutkan estafet kehidupan kita sesudah kematian kita. Karena kita akan mati. Ketika mati nggak bisa beramal, anak-anak kita lah yang akan melanjutkan amal. Al-waladu ala kasbi abihi. Karena kata Rasulullah SAW dan Syekh Ahmad, anak itu sesuai dengan jerih payah orang tuanya. Wabil khusus ayahnya, ibunya lebih utama lagi. Madrasatul ula sebagai apa? Pendidikan pertama dan utama. Jadi itu tujuan kita punya anak.
supaya ketika kita meninggal mereka lah melanjutkan amal soleh kita dan mendoakan kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru-baru ini kita dikagetkan dengan pemberitaan ada 3 orang anak meletakkan ibunya ke panti jompo daerah Kabupaten Malang. Masih ingat nggak kisahnya? Sempat viral kan? Dan ibunya merasa dia tidak pernah diberitahu mau dibawa kemana. Coba. Ketika ditanya anak-anaknya, kami nggak sempat ngurus, kami juga biaya serba kekurangan. Wa iyyakumullah. Padahal nggak ada seorang ibu kepikiran demikian. Karena krisis iman, karena krisis ilmu. Terjadinya seperti yang kita lihat realitas kehidupan kan. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, maka pentingnya kita harus menjadi sosok manusia yang rendah hati, tawadhu. Setingkat Rasulullah SAW memberi contoh. Memang beliau adalah contoh terbaik. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Pada diri kaum Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia, sangat agung. Makanya Allah perintahkan kita untuk ittiba, untuk menjadikan beliau idola kita dalam segala hal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hakikatnya demikian. Kemudian kita lanjutkan. Qalu Rabi'ah. Kemudian orang-orang utusan ini mengatakan kami dari kelompoknya Bani Rabi'ah ini. Ya, salah satu kaum yang ada sekitar kota Madinah. Qala marhaban bil qaum aw bil wafdi ghairu khazanihi wala nadam. Masya Allah. Saking tawaduknya Rasulullah SAW, saking welcome-nya diri terhadap siapapun. Dan ini juga menjadi adab dari tamu. Marhaban, ahlan wa marhaban. Selamat datang tamu. Kedatanganmu membuat aku bangga dan bahagia dan bersyukur, Pak. Begitu jadi tuan rumah. Keluarkan apa yang ada yang kita miliki. Bahkan kalau kita menyentuh kaum Ansor, nanti kita ketemu hadis tentang ciri orang beriman itu adalah hubul Ansor, cinta kepada Ansor. Wa ayatul munafik, tanda orang munafik itu ayatul nifaq, ya ada bughdul Ansor, ketika kita membenci kaum Ansor atau sahabat. Karena salah satu keutamaan kaum Ansor apa? Mereka rela menolong Rasulullah SAW dan kaum muhajirin apapun, bahkan mereka siap menderita demi membahagiakan tamu mereka. Demikianlah harusnya. Bukan kita menegakkan anani ego kita. Ya kita pikirkan kepentingan kita saja. Padahal diingatkan oleh Rasulullah SAW dari riwayat Muslim yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak akan sempurna iman. Bagaimanapun penampilan syar'i seseorang enggak akan sempurna imannya. Kalau belum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan itu ada pada kaum Ansor. Walaupun ulama menjelaskan yang lebih utama kaum Ansor atau kaum Muhajirin. Lebih utama kaum Muhajirin. Karena mereka terusir dari negeri mereka. Mereka harus meninggalkan sanak saudara, bahkan harta benda. Bagaimana Abdurrahman bin Auf saat itu, orang terkaya di Mekah. Begitu datang perintah hijrah, nothing, nggak beliau pikirkan hartaku mana ya, perusahaanku bagaimana ya. Bahkan istri beliau tawarkan ikut beliau bersama beliau atau tetap tinggal di Mekah dengan harta. Allah istri memilih tetap tinggal di Mekah. Abdurrahman memulai kehidupan dengan dari nol, from zero istilahnya. Yang pernah kita jelaskan di sini, bagaimana membangun usaha seperti sosok Abdurrahman bin Auf. Kan ada 4 modal utama yang dicontohkan Abdurrahman bin Auf ketika membangun sebuah usaha. Apa faktor kamu ingat enggak? Modal takwa yang pertama. Itu menjadi modal paling utama dalam berusaha. Jadi bukan berpikir tentang apa? Modal berbentuk materi, itu nomor sekian. Karena ketika kita bertakwa, Allah yang hadir.
Allah yang akan membantu. Allah Razik, Allah Ghani, bukan siapapun. Maka ketika Abdurrahman begitu tahu ternyata orang kaya terlambat masuk surga, ingin jadi orang miskin kan, masih ingat kisah kurma busuk kan. Tapi Allah mentakdirkan tetap kaya raya Abdurrahman. Yang kedua apa? Di pelajaran lama. Apa modal kedua? Siapa tahu? Jujur. Coba kita memiliki sifat jujur. Orang suka nggak, percaya kita nggak? Yang pernah saya sampaikan, ada jamaah saya entah bagaimana, saya sebenarnya ngajak dia join bisnis, tapi dia bilang udah Ustaz, ambil aja dulu 500 ribu loh. Bayangkan senilai setengah M dia serahkan saya tanpa minta agunan, hanya sekedar tulisan lewat WA. Karena itu tadi bukan berarti saya paling jujur, bukan. Saya katakan, kenapa Bapak bertransaksi seperti ini? Udah Ustaz pakai aja, nggak usah bagi hasil ke saya. Bayangkan ya, nanti yang mau berbisnis saya ada satu proyek, kita insya Allah di Januari bangun satu pabrik, yaitu pengelolaan limbah kepala udang, kita jadikan pakan ternak. Allah saya dipertemukan dengan seorang hamba Allah dari orang PPLI tentang limbah. Ternyata sampah itu, kalau kita mau cari rezeki Allah lewat sampah, bisa uang. Bisa kita raih per bulan puluhan juta dari sampah doang. Karena sampah itu sekarang jadi makanan maggot. Tahu maggot? Bagi miara burung murai batu. Ya, foto ada dulu. Sampah jadi duit.
Ya, kita lanjutkan. Dan saya lupa, ada rezeki Allah yang paling sempurna. Jadi paling rendah tadi apa? Harta. Paling tinggi al-afiyah, sehat lahir batin. Paling utama anak soleh-soleh. Kalau paling sempurna apa? Iman Islam. Tidak cukup iman Islam. Banyak orang beriman, tapi Allah belum ridho. Jadi rezeki Allah paling sempurna itu ridho Allah. Apalagi tadi dinyatakan bahwa Rasulullah SAW kita masuk surga karena apa? Kita masuk surga karena apa? Karena rahmat dari doa Allah. Itu yang harus menjadi target kita. Dan itu rezeki Allah paling sempurna. Tapi sayang kita kan selama ini letih selama ini karena apa? Dunia. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan ya bani Adam mali. Anak Adam berkata tentang hartaku, qala halaka min malika ya bani Adam illa ma akalta fa afnaita. Ada apa dengan hartamu? Bukankah hartamu apa yang kau makan akan habis? Aulabitta fa ablaita. Atau apa yang kamu pakai dia akan rusak. Atau tasaddaqta fa amdaita. Atau yang kamu sedekahkan dan itu yang kekal untuk. Bayangkan. Selama ini lebih banyak kita untuk sedekah atau sesuatu yang hilang. Yang banyak pengeluaran kita lebih berkaitan status kita atau sesuatu yang abadi berkaitan sedekah. Pada salah satu sumpah Rasulullah SAW berkaitan apa? La yanqusul mal bisadaqah. Nggak akan kurang harta dengan sedekah. Bayang sampai bersumpah. Walladzi nafsi biyadi, demi jiwa di tangannya. Ya artinya demi Allah, nggak akan berkurang harta dengan cara bersedekah. Hakikatnya demikian. Nah kita lanjutkan. Jadi sesudah beliau tadi bertanya, kemudian sesudah tahu siapa tamu yang datang ke tempat beliau, sesudah itu beliau mengatakan ahlan wa marhaban. Selamat datang. Aku bahagia kedatangan kalian. Begitulah sosok keluarga. Apa yang kita miliki? Nggak kita miliki kalau ada uang apa, pokoknya beri yang terbaik. Jangan khawatir. Nggak ada ahli sedekah itu bangkrut. Menerima tamu itu dengan kita beri penampilan terbaik atau apa, servis terbaik akan bangkrut. Kemudian faqalu ya Rasulullah inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Mereka menjelaskan kepada mereka, kami nggak bisa mendatangimu ya Rasulullah kecuali hanya di bulan haram. Bulan haram ada berapa? 4. Apa saja? Hah? 30 bulan. Iya, apa? Nah, Masya Allah, barakallah. Lulus santri kita. Ya, kan? Insya Allah. Ya, itu hanya di bulan-bulan haram. Wa bainana, mereka menjelaskan kenapa hanya di bulan haram. Wa bainana wa bainaka hadzal ayyuminal min kuffari mudar. Jadi karena antara mereka dengan rumah Rasulullah SAW itu ada orang kafir mudar yang selalu menghalangi mereka untuk mendatangi Rasulullah SAW kecuali di bulan haram. Kenapa cuma bulan haram? Karena ada SOP-nya bulan haram. Nggak boleh perang, nggak boleh menyerang. Nah, makanya hanya bulan haram. Ya, sikatnya demikian. Kemudian, famurna bi amrin fadlin nukhbir bihi man wara'ana. Nah, inilah mereka. Mereka kalau ketemu Rasulullah SAW, siapapun dia termasuk orang Arab Badui pasti bertanya sesuatu. Dan mereka berharap dapatkan jawaban dan mereka niat bertekad beramal sehingga mereka bisa meraih kedudukan tertinggi di hadapan Allah. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, perintahkan kami dengan amalan yang utama sehingga nanti begitu kami mendapatkan keterangan dari engkau, penjelasan dari engkau ya Rasulullah, kami beritahu orang-orang yang tidak hadir pada hari ini di belakang kami, pada kaum kami. Alhamdulillah kita sekarang punya teknologi.
Cuman gara-gara teknologi juga banyak orang nggak hadir tatap muka begini. Nanti tinggal buka YouTube. Nanti begitu buka YouTube baru 5 menit ngantuk. Udah YouTube-nya jalan terus. Yang dengarnya udah tidur. Sulit kan dengar pengajaran YouTube, sulit nggak nyaman, nggak fokus. Itu bedanya, ya. Tapi mereka sengaja jauh-jauh datang. Itulah harusnya penuntut ilmu. Apalagi ada jaminan mendapatkan seperti orang jihad di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu seperti bapak-bapak ini, maka dia tercatat seperti orang berjuang di jalan Allah sampai kita kembali ke rumah kita masing-masing. Nggak kepingin. Ini kalau dengar ngaji dari YouTube, kapan fisabilillahnya? Udah diajak perang bingung. Udah jelas-jelas sekarang ulama ditangkap-tangkap. Ada yang berani nggak diajak perang jihad? Nunggu dulu Ustaz. Anak masih kecil. Ya minimal kita nuntut ilmu sudah menjadi jihad. Nah, ini nuntut ilmu juga maunya seenaknya. Nah, inilah kita. Pada adab nuntut ilmu itu apa kata Imam Syafi'i? Adab menuntut ilmu itu apa? Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu ibarat hewan buruan. Sedangkan tulisan itu sebagai pengikatnya. Artinya apa? Kalau kita berburu hewan, sudah ketangkap tuh hewan, nggak diikat kira-kira kabur lagi nggak? Itu ibarat ilmu. Udah dapat nggak dicatat, ya kabur lagi. Udah dicatat tuh nggak dibuka-buka, lebih kabur juga. Sama aja kok. Ya tapi yang mencatat udah lumayan. Pahala lebih banyak dibanding cuma dengar aja ya. Ya itu contoh demikian. Ya. Kemudian wa nadkhul bihil jannah. Harapan mereka apa? Sesudah dapat keterangan Rasulullah SAW amalan apa yang utama sehingga bisa masukkan mereka ke dalam surga. Nah, demikianlah kita nuntut ilmu. Niat kita tahu tentang syariat ini. Kemudian kita punya tekad, aku akan amalkan. Ketika beramal karena Allah, harapannya Allah ridho dengan kita. Karena salah satu syarat mendapatkan ridho Allah beramal sesuai dengan tuntunan Rasulnya Muhammad SAW. Ya, kita demikian. Kemudian wasa'alu 'anil asyribah. Mereka juga bertanya tentang minuman karena memang berarti menunjukkan hadis ini ayat tentang pengharaman khamar itu belum turun secara mutlak. Kan Allah mengharamkan khamar itu nggak langsung haram, pelan-pelan. Karena memang kebiasaan masyarakat Arab Sarat itu mereka minuman hari-hari memang khamar. Bahkan Umar bin Khattab itu digambarkan drunken master, pemabuk ulu. Ya, sebelum keimanannya muncul sampai digambarkan kalau Umar bin Khattab sebelum datang hidayah itu kalau mabuk jangankan orang takut, juriknya kabur. Saking gitu. Ya, makanya Allah turunkan ayat tentang haramnya khamar pelan-pelan. Menjelaskan khamar itu ada manfaat, tapi dosanya lebih banyak dibanding manfaat. Kemudian apa? Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Lalu berikutnya Allah bilang jangan dekat sholat ketika mabuk, karena ada orang sholat sedang mabuk baca surah Al-Kafirun. Kira-kira kelar nggak? Berarti kalau ada baca Al-Kafirun nggak kelar lagi mabuk, walaupun lagi nggak minum. Ya demikian. Begitu turun tentang inamal khamru wal maisir, ya tentang haramnya itu, apa yang terjadi? Digambarkan kota Madinah saat itu banjir dengan minuman arak. Semua sahabat membuang minuman di rumah mereka sehingga banjir arak. Itulah sahabat sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asaina atau sami'na wa fakarna. Kami dengar, kami pikir-pikir dulu. Mubazir Ustaz. Udah tanggung nih kredit ribanya sedikit lagi, pakai sedikit lagi. Ini bedanya kita. Ya makanya sampai dilarang kita wala tasubbu ashabi, jangan mencela sahabatku. Karena sahabat tadi demikian. Kita tahu begitu satu malam di bulan Ramadan Rasulullah SAW sholat, beliau nggak ngajak-ngajak siapapun, sholat sendiri. Tiba-tiba sahabat lihat begitu sholat ikut Rasulullah SAW, ternyata dibacakan pertama Al-Baqarah khatam, Al-Baqarah khatam. Kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa
selesai 3 surat terpanjang belum beliau rukuknya hampir sepanjang berdiri beliau. Kira-kira sahabat yang ikut tuh nyesal nih? Enggak, ternyata malam kedua tambah ramai. Yang enggak ikut malam pertama diberitahu malam, yang ikut malam pertama, semalam kami ikut Rasulullah sholat, tapi panjang banget. Sahabat ikut. Nah kayak kita, Masjid Ali Jabah imamnya 1 juz, mau usah kita sholat, pindah ke mutaki lebih cepat. Nah itu provokator pula. Nah demikian, sahabat enggak. Sampai kita tahu malam ketiga semakin terus susah, malam keempat Rasulullah SAW tidak keluar. Ingat ya kisah ini ya, itu dikenal dengan sholat tarawih. Jadi pernah beliau kerjakan 3 malam berturut-turut, diikuti sahabat, dan Allah abadikan di surah Al-Muzammil ayat 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsal lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'imatun minal ladzina ma'ak. Ada sekelompok orang yang bersama engkau. Menunjukkan sholat tarawih bukan bid'ah. Karena pernah dicontohkan, bahkan Allah jelaskan, tapi orang mengatakan ini bid'ah hasanah. Ya, dibagi-bagi lagi. Ya inilah, karena pemahamannya separuh parsial. Karena disebut bid'ah mengandung dhalalah adalah urusan ibadah yang sama sekali Rasul kita tidak pernah mencontohkan dan memerintahkannya. Itu disebut dengan kullu bid'atin dhalalah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk urusan adalah mengada-ngada. Hakikatnya demikian. Kita lanjut ya. Kemudian fa'maru bil arba'. Nah, sekarang apa saja perintah Rasul terhadap mereka dan untuk kita? Ada 4 perkara yang beliau perintahkan di hadis ini. Kalau kita kerjakan jaminannya surga. Yang pertama, wa nahahum termasuk mereka juga dilarang terhadap 4 perkara. Ya, amaru bil iman billahi wahdah. Pertama, perintah Rasulullah SAW pada mereka dan kita beriman kepada Allah semata. Jangan sampai kita mempersekutukan Allah, melakukan kesyirikan. Dan Rasul biasanya kalau sudah menjawab, beliau juga memberi pertanyaan supaya audien yang sedang diajarkan itu fokus. Jadi kalau ada ustaz memulai dengan interaksi, bertanya, itu supaya jamaahnya fokus. Kalau ustadznya terus ngomong, nggak dibuka tanya jawab, nggak nanya-nanya apa, ya jamaahnya monoton begitu aja. Ada metodologi dakwah yang diajarkan Rasul kita SAW nggak demikian. Ada dialog interaktif, ada komunikatif antara ustadznya dengan jamaah. Kan ada ustadz buat kajian nggak pernah boleh buka bertanya, udah habis dia kaji tutup, nggak boleh nanya-nanya. Ada kan? Mungkin ada juga ustadz itu. Jangan rugi kita ngundang ustadz nggak diberi ruang bertanya. Karena banyak mungkin kajian kami, ucapan kami tadi ada yang bertanya atau minimal bertanya dalil, harus tahu. Karena bahaya sekali kita mendengarkan sesuatu tidak tahu dalilnya berdasarkan Quran dan hadis sahih. Ya. Kemudian maka apa kata beliau? Qala tadruna mal iman billahi wa wahda. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah semata? Qalu Allah Rasulullah a'lam. Selalu kalau dalam hadis kita lihat, setiap Rasul bertanya, tahukah kalian tentang ini? Apa jawaban sahabat atau siapapun yang ditanya? Allah Rasulullah a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Nggak kayak kita kadang ngarang dulu. Padahal nggak tahu tapi ngarang yang penting. Performan dulu yang penting. Ya. Dan ini juga menginspirasi Imam Malik dan menjadi inspirasi saya. Kalau ada yang bertanya, Fadullah kami nggak tahu. Selevel Imam Malik mengatakan, aku tidak tahu. Dan orang yang bertanya itu terheran, kamu syekh besar, imam besar, panutan terkenal seantero bumi. Kenapa aku tidak tahu tentang hukum ini? Apa kata Imam Malik? Beritahu orang kehayat kami, katakan Imam Malik tidak tahu urusannya. Demikianlah seharusnya. Dan jangan dilecehkan, wah Ustaz kita tanya itu nggak tahu, berarti ilmunya cetek banget, keliru juga. Ya, setingkat sahabat selalu menyatakan Allah Rasulullah alam. Hanya saja ada perbedaan ulama. Kan Rasul sudah wafat. Apakah tetap kita mengatakan Allah Rasulullah alam atau cukup Allahu a'lam? Ya, wallahu alam. Saya lebih memilih cukup Allahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui. Ya. Oke. Ada juga yang mengatakan kan yang disebutkan ini bukan hakikat Rasulnya hidup atau tidak, tapi tentang hanya Rasul yang juga tahu tentang ilmu syariat ini. Allahu a'lam. Ya. Kemudian qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang dimaksud beriman kepada Allah semata, memurnikan keimanan dengan cara apa? Bersaksi.
bahwa tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Itu arti yang benar Bapak-bapak. Bukan seperti buku yang diajarkan kita selama ini. Arti la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini pemahaman yang sesat, menyesatkan. Ya. Jadi arti apa? La ilaha illallah apa? La ma'buda bihaqqin, tidak ada sembahan yang hak, ya apa? Yang patut kita sembah kecuali siapa? Yang berhak kita sembah kecuali Allah. Ya, itu arti la ilaha illallah, ajarkan anak-anak. Cuman susah karena multi choice yang diajarkan di ujian itu nggak ada kata-kata itu. Kata-katanya pilihannya tidak Tuhan selain Allah, ada Tuhan yang lain selain Allah, gitu nggak ada yang kata yang benar. Ya, itulah pentingnya kita mencari sekolah yang bermanhaj sehingga mengajarkan anak kita ilmu agama ini secara hak. Kalau enggak, jadi susah nanti kita mendapatkan generasi berikutnya. Udah kita kurang ilmu, anak kita juga nggak punya ilmu, terus kapan kita putus mata rantai ini? Maka kesyirikan di mana-mana. Ya, masih ingat nggak awal corona? Gedung DPR dikuasai oleh guru spiritual, sehingga baunya bau kayak kemenyan, bau bangkai macam lah katanya. Hanya dengan cara itu ngusir coronanya. Coba bayangkan. Masih ingat kan? Ada orang percaya kalung corona, masih ingat nggak? Oh, bayangkan. Jadi kesyirikan itu di mana-mana. Pada bahaya syirik itu dalam catatan saya sampai ada 12. Ya, catat aja atau didengar saja. Dalilnya lengkap sebenarnya. Dosa dan kezaliman yang paling besar. Ya, inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian menghapus seluruh amal soleh. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa takunanna minal khasirin. Kemudian apa lagi? Syirik dosanya tidak terampuni kecuali taubat sebelum datangnya ajal. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Pelakunya kekal dalam neraka. Wa may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wan nar. Jadi orang mati dalam kemusyrikan selamanya dalam neraka, enggak ada ruang dia masuk surga. Karena amalnya terhapus dengan dosa syiriknya tadi. Ya. Demikian juga makhluk yang paling hina di hadapan Allah. Jadi orang melakukan syirik makhluk yang paling hina. Tapi lihat orang demi laris barang dagangan, laris dia cari, datangi guru spiritual, macam sekali kesyirikan itu. Ya, termasuk juga dalam rumah tangga begitu masuk kupu-kupu, apa maknanya? Nah, Pak Yani mesti hafal. Anak pakai baju terbalik apa artinya? Nah, burung gagak tiba-tiba hinggap malam ini apa artinya? Jadi masih pemahaman kesyirikan itu terus merajalela. Bayangkan, pada itu tatayur, mau berangkat kerja tiba-tiba cicak kasih nya kotoran di kepala. Kira-kira apa maknanya? Ya pokoknya terus dimaknai begitu. Tatayurnya. Masih percaya bulan Safar nggak boleh nikahi anak, bulan sial, wa iyadzubillah. Masih ada rebukasan, melakukan ritual tertentu di Rabu terakhir di bulan Safar, masih ingat ya tentang ini? Demikian. Padahal tidak ada tuntunannya, tidak ada contoh, bahkan mengandung kesyirikan. Tapi kalau kita sampaikan sulit. Masih ada satu kelompok di negeri ini masih percaya kotoran kerbau itu menjadi barokah, maka diperebutkan kotoran kerbau. Coba bayangkan. Masih percaya kuburan keramat. Saya kemarin khatib di Kebun Raya Bogor. Qadarullah saya telepon Syekh, dia punya waktu karena ada satu urusan kami habis sholat Jumat. Beliau imam, saya khatib karena beliau baru pertama ke Kebun Raya. Saya bawa keliling dengan panitia. Ternyata ada orang-orang habis sholat Jumat, dia datang ke kuburan di sana namanya Mbah Japra. Ini agak sulit kalau kita masuk jadi ini nanti digerebek orang di masjid ini ya. Padahal Mbah Japra itu orang Kebun Raya sendiri mengatakan itu siapa Mbah Japra? Dia sendiri mengatakan itu jerapahnya Dendels yang dimakamkan. Nama jerapah panjang kan besar, makanya kuburannya panjang. Dianggap keramat. Bahkan keluar impres instruksi presiden ini sebagai situs sejarah. Ya, bayangkan. Ini sulit sekali kita ini ya, kuburan-kuburan keramat. Padahal kok memang ada kuburan keramat dan negeri ini suruh aja bayar hutang. Kan selesai kan?
Suruh usir corona, orang keramat, ya kan? Ternyata enggak juga, nggak kapok. Adanya kerabat tuh. Keramat enggak. Ya. Terus apa lagi? Kasus Dimas Kanjeng, masih ingat nggak? Nggak kapok. Masih ingat kasus Ponari? Kok bayangkan? Udah gede sekarang, udah kaya deh. Itu contohnya kan. Iya lebih. Ya, jadi kita bersaksi dengan seluruh-murninya tidak ada ilah yang berhak diibadahi, disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah. Ternyata makna beriman kepada Allah itu adalah mendirikan sholat. Jadi kok mengaku orang muslim, sholatnya masih nggak bisa ditegakkan, wa'iyadzubillah. Dia belum menjadi sosok muslim sesungguhnya. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus sholat. Yang membedakan seorang mukmin dengan orang kafir apa? Meninggalkan sholat. Man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sungguh telah kafir. Bahkan Allah sebutkan orang keluarga yang meninggalkan sholat itu keluarga yang buat Allah kacau balau. Coba lihat surat Maryam membuat Rasul kita Muhammad menangis terseduh-seduh setelah surat ini turun. Surat Maryam surat 19 ayatnya 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika aku melewati rumah Rasulullah SAW, aku mendengar isak tangis beliau. Sehingga membuat langkahku terhenti, aku mengucapkan salam dan aku bertanya, ada apa ya Rasulullah? Maka beliau menjelaskan telah turun ayat ini. Akan datang satu generasi di tengah umat, generasi yang meninggalkan sholat dan mereka mengikuti hawa nafsu. Padahal Allah bersumpah, fasawfa yalqawna ghayya. Siapapun meninggalkan sholat, keluarga yang tidak cinta sholat, dibuat hidupnya kacau, penuh persoalan. Hartanya boleh banyak, tapi akan penuh persoalan. Ya, fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian wa iqamis shalah wa itaiz zakat. Ternyata makna iman kepada Allah ketika kita mampu menunaikan zakat. Kemudian siyami Ramadan, bentuk keimanan kita kepada Allah semata, yaitu laksanakan puasa Ramadan. Wa an'tu minal maghnami al-khumus. Maghnam ini ghanimah. Ya, ghanimah itu harta rampasan perang, yaitu 1/5 untuk Rasulullah SAW, dan orang yang ikut berperang itu 1/5 berarti 20% lah bahasa kita ya. Kekatnya demikian. Nah, inilah di antara bentuk keimanan kepada Allah semata ketika kita mampu menjaga syahadat. Ya, rukun syahadat itu ada berapa? Rukun lafaz la ilaha illallah itu ada berapa? Ada 2, apa saja? Nafi dan itsbat. Terus paham itu. Ya, nafinya yang mana? La ilaha, itsbatnya illallah. Ya, hakikatnya demikian. Ya. Kemudian tentang larangan beliau tentang nama-nama khamar, minuman khamar. Ya, ada yang disebut dengan anil hantami. Jadi hantam itu kurma kemudian difermentasi di satu tempat sehingga menjadi khamar. Ya, itulah kerja orang Arab. Pokoknya bagaimana semua itu menjadi mabuk lah pokoknya. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian wa rubbama qala al-muqayyir wa qala ihfaduhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Perintah beliau sesudah beliau menjelaskan tentang larangan minum khamar, tentang perintah pentingnya menjaga syahadaten, kemudian menjaga sholat, kemudian menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, kemudian beliau memberi nasihat wa qala ihfaduhunna, jagalah, amalkanlah. Bahkan beliau perintahkan wa akhbiru bihinna man wara'akum, beritahu orang-orang sesudah yang ada di belakang kalian yang tidak pernah mendengar nasihat ini, beritahu mereka. Alhamdulillah malam hari ini kita tidak bertemu Rasulullah SAW, dan kita tidak mungkin bertemu beliau di dunia. Kita berharap kita bisa bertemu beliau di surganya Allah kelak. Tapi syaratnya man ahya sunnati faqad ahabban wa man ahabbani wa kana ma'i fil jannah. Syaratnya hidupkan sunnah, amalkan sunnah beliau, karena itu bentuk cinta kita kepada beliau. Karena siapapun mencintai beliau berhak masuk surga bersama beliau. Bahkan beliau mengingatkan, kullu ummati dakhala jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggak.
Sahabat begitu mendengar ada yang enggan masuk surga, qila faman aba ya Rasulullah. Maka ditanya siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah. Faqala man ata'ani dakhala ma'al jannah wa man asani faqad aba. Mereka yang mengikuti sunnahku, mereka yang masuk surga bersamaku. Mereka yang enggan mengamalkan sunnahku, mereka enggan masuk surga bersama. Bahkan ada kelompok umat beliau dilarang Allah untuk bisa menikmati lezatnya minum air di telaga Al-Kautsar. Siapa mereka? Siapa yang dilarang oleh Allah? Engkau tidak tahu Muhammad, sepeninggalanku ada umatmu yang tidak mengamalkan sunnah-sunnahmu. Jadi siapapun yang meninggalkan sunnah-sunnah beliau, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menikmati air telaga Al-Kautsar. Sekali kita minum, gak pernah haus kapan. Itulah kenikmatan air yang Allah siapkan di telaga Al-Kautsar. Bejananya telaga Al-Kautsar, artinya tempat minumnya ini, Allah siapkan sejumlah bintang di langit. Siapa yang tahu jumlah bintang di langit? Coba bayang. Semoga kita termasuk yang mendapatkan jatah minum di telaga Al-Kautsar. Syaratnya ittiba, mutaba'ah, amalkan sunnah. Walaupun di tengah hari ini penuh dengan fitnah, khudhu bin nawajib, gigit dengan gigi gerah. Pegang dia walaupun panas seperti bara api. Sudah dirasakan lebih. Dan terakhir sebelum dia wafat, beliau meninggalkan satu pesan, wasiat yang sangat indah, wasiat yang sangat mahal, menjadi sebuah pegangan hidup kita. Taraktu fikum amrayn lan tadillu abadan itamasaktu bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh pada dua perkara ini, nggak akan sesat selamanya. Kitab Allah dan sunnahku, kata beliau. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang mau bertanya, fadhol. Kalau menuju jam 8 masih panjang. Ya, silakan. Ya, fadhol. Tadi ada yang belum lengkap, Ustaz. Ya. 4 modal Abdurrahman bin Auf. Oh iya. Insyaallah. Baru dua. Udah pernah saya sampaikan apa? Udah perasaan saya udah berapa kali saya bahas itu, ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, mulailah usaha dengan apa yang kita miliki modal. Karena Abdurrahman bin Auf melakukan itu. Kan relasi Ribanah menawarkan, Abdurrahman silakan kau ambil modal, nggak usah bayar. Karena engkau sangat baik ketika kami melakukan transaksi di Mekah, engkau melayani kami dengan baik dan sebagainya. Udah, Abdurrahman tidak mau. Dia memulai usaha dengan apa yang dia miliki. Bahkan ada kisah di zaman Rasulullah SAW, ada orang paling miskin di kota Madinah saat itu. Dan dia curhat tentang kemiskinannya. Maka Rasul bertanya, apa yang kau miliki? Nggak ada ya Rasulullah, kecuali kain yang sudah belel ini, yang sudah lusuh ini. Ya sudah, kasih dia kamu. Di hadapan sahabat beliau lelang, siapa mau beli ini kain? Ya namanya kain lusuh, siapa mau beli? Mungkin karena nggak enak, ada yang angkat tangan 1 dirham, bukan 1 dinar, 1 dirham. Perak ya berarti ya. Siapa lagi? Nggak ada yang angkat tangan. Rasul merubah. Siapa yang ingin membantu saudara? Baru ada yang angkat tangan. Saya Rasulullah, saya beli 4 dirham. Ada lagi? Nggak ada yang angkat tangan. Orang kayak lusuh mau ngapain? Ya kan? Akhirnya Rasul menyerahkan kain, tapi ya pasti sahabat-sahabat yang beli itu juga kembaliin paling, mau ngapain juga kan. Tapi ada satu hikmah. Akhirnya perintah Rasulullah SAW pada orang ini, 2 dirham engkau beli makanan untuk keluarga. Sedangkan sisa 2 dirham engkau beli sebuah pisau besar, bawa ke hadapan. Masih ingat gak kisahnya? Kan pernah saya sampaikan kisahnya. Ya. Kemudian orang ini melaksanakan perintah Rasul, 2 dirham dia beli makanan untuk keluarga yang kelaparan. Yang 2 dirham sisanya dia beli pisau besar. Rasul mendoakan dan memberi nasihat, masuklah kamu ke hutan. Jangan kembali ke hadapanku sesudah sepekan. Maka dicari kayu bakar. Dengan izin Allah, dia bisa mengumpulkan dalam sepekan itu, dan dia jual kayu bakar, dapatlah dia sekitar 10 atau 12 dirham. Tidak ada uang dia kan, modal 2 dirham. Singkat cerita, mungkin selain doa Rasulullah SAW yang mustajab, yang kedua orang ini
semangat untuk mencari nafkah dan mendapat motivasi tadi, dia menjadi pengusaha kayu. Jadi orang kaya, tadinya mustahik jadi muzaki. Apa hikmah? Ternyata mulailah usaha dengan apa yang kita miliki. Kan selama ini orang berpikir usaha terus dengan pinjaman, keliru. Jangan sampai modal cuma ada 1 juta, buka usaha 50 juta, capek. Punya modal 1 juta, cari apa kira-kira bisa buka usaha dengan 1 juta itu. Saya pahami ya nomor 3 ya. Memulai usaha dengan apa yang kita miliki. Yang keempat, ada modal usaha dengan disebut qardul hasan. Apa arti qardul hasan? Mendapatkan pinjaman yang tidak mengandung riba, denda dan apapun. Murni kita mendapatkan muhsinin, orang baik yang membantu kita. Nah, misalnya antum punya ide usaha apa, kalau Allah nggak punya modal, kemudian menawarkan saya misalnya, kalau Allah kasih saya rezeki misal, ya sudah, ambil saudaraku ini sebagai pinjaman, nggak usah ditambah, ya nggak usah dikurangi, berapa lama mampu bayar? Oh saya mampu bayar Ustaz per bulan 200.000 karena pinjaman 1 juta, nggak ada masalah. Begitu nggak mampu, lanjut terus usaha dengan izin Allah, nanti bisa bantu. Sayangnya banyak orang kita bantu demikian, pas minjam demi Allah ditagih demikian. Ini yang sayang. Macam-macam. Kasihan sebenarnya mereka. Padahal yang kita bantu dia biar terangkat ekonomi derajatnya, tapi dia sendiri menistakan dia. Ketika ingin modal duduk pengajian paling depan. Begitu Ustaz pinjam, begitu kita pinjami nggak pernah ikut ngaji karena udah malu. Macam-macam. Ya Allah ya Allah. Coba mulai dengan 4 ini, buktikan Allah pasti Maha benar. Kan pernah ada satu pertanyaan. Sebenarnya kita yang kejar rezeki atau rezeki kejar kita? Rezeki kejar kita. Terus kalau begitu ngapain stres? Ngapain capek? Ngapain letih? Orang rezeki kejar kita, tapi syarat dan ketentuan berlaku. SKB ya. Okay. Jadi bukan hanya masuk mall SKB itu. Siapa golongan manusia yang dikejar rezeki? Sekedar gambaran aja. Ya. Ada 7 kelompok manusia yang dikejar rezeki. Dan itu jaminan Allah. Dan buktikan, saya berani bersumpah sama Allah, kalau kita masuk dalam 7 kelompok ini, buktikan rezeki mengejar. Pertama, kalau kita memiliki termasuk golongan orang yang bertakwa dan bertawakal. Itu dalilnya surah At-Tolak ayat 2, 3 dan 4. Wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ya, orang yang bertakwa dan bertawakal. Dalilnya tadi apa? Surah At-Tolak ayat 2, 3 dan 4. Yang kedua, orang yang pandai bersyukur. Tadi udah kita bahas kan. Kalau ditanya orang, rezeki Allah itu apa sih? Selalu kan mindsetnya, pemahamannya harta dan harta. Padahal harta itu rezeki Allah paling. Karena gagal paham. Bahkan ada bahasan saya, ada 5 konsep rezeki dalam Islam. Pertama, rezeki itu semua kita sudah jamin rezekinya oleh Allah. Surat Hud ayat 6 dan surah Al-Ankabut ayat 60 itu menunjukkan Allah yang mengatakan rezeki yang mengejar kamu, bukan kamu kejar rezeki. Dalilnya surat Hud, surat 11 ayat 6 dan surah Al-Ankabut surat 29 ayat 60. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Wa ka'im min dabatin la tahmilu rizqa Allah yarzuquha wa iyyakum. Itu dalilnya dari Allah. Maka golongan kedua siapa? Mereka yang pandai bersyukur. Dalilnya apa? Surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum. Kasih sehat udah alhamdulillah. Walaupun cuma makan ikan asin, tapi sehat. Bahagia enggak? Maka pertanyaan lagi, yang kita cari hidup ini bahagia atau sukses? Cari apa kita? Cari bahagia atau sukses? Bahagia, karena orang bahagia pasti sukses. Orang sukses belum tentu bahagia. Nah, pertanyaan lagi, apa definisi bahagia? Ayo. Banyak hal kita.
ngomong arti bahagia, tapi apa definisi bahagia? Taat Allah dan Rasul, insya Allah. Ya, itu tataran iman kan. Dalam realitas hidup, apa yang dimaksud bahagia? Karena itu abstrak, karena itu sangat individu. At-taqwa hauna. Kita mencintai Allah dan Rasulnya itu sangat individu, betul. Nah, sekarang realitas, apa yang disebut bahagia? Oh, hati senang nggak kepikiran. Nggak bisa hidup nggak pikiran mah. Pasti ada pikiran. Nah, saat butuh ada, itu masih paham hedonisme. Ukurannya saat butuh ada, materimu. Saya coba jawab. Ini golden waste dari Ustaz Taufik Daud, bukan dari Mario Teguh. Dan ini saya dapat pasca tsunami. Apa definisi bahagia? Sejauh mana kita menikmati hidup dan pandai bersyukur. Setuju? Saya ulangi. Apa definisi bahagia? Sejauh mana kita menikmati hidup. Rumah nggak mampu beli yang ngontrak. Kalau dinikmati rumah kontrakan enak juga, orang saya pernah ngontrak kok. Kendaraan, kalau kendaraan yang motor 2 juta dinikmati, walaupun kadang-kadang lomba lari dengan pelari lebih cepat pelari dibanding motor 2 jutaan kan gitu kan. Kalau dinikmati enak nggak? Enak kok. Karena saya kuliah pakai Binter Kawasaki, saya beli 300.000. Kata teman-teman, duluan kami nyampe dibanding itu. Tapi dinikmati, menyelesaikan sampai kuliah. Dan ada kebanggaan karena motor itu saya beli dari usaha jualan bla 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 waktu kuliah. Ya, ada kan kebahagiaan. Daripada punya mobil tapi klaksonnya masih dit kredit, karena masih kredit dit makanya. Begitu tagihan datang, leasing datang, pusing. Ngajarin anak bohong, bilang papa nggak ada. Sudah kita ngajarin kebohongan. Coba ya. Jadi sejauh mana kita menikmati hidup, ada puncaknya dan pandai bersyukur. Kalau bersyukur bahagia kita. Karena janji Allah la in syakartum la azidannakum. Makan dengan teri karena kita syukuri enak banget. Tapi makan penuh dengan kegalauan, mau di hotel bintang traktir pahit kan, pahit juga karena nggak bersyukur. Inilah. Jadi kita definisi bahagia masih bingung. Gimana mau bahagia? Masih bingung kita mendefinisikan. Ya itu dia. Kemudian kelompok tadi ya, kelompok yang kejar rezeki, orang yang pada bersyukur. Yang ketiga, mereka yang ahli sedekah, kembali sedekah memainkan peran. Bukankah janji Allah keluar dari kesulitan hidup dengan cara bersedekah? Surat apa ya berapa? Sebotol madu. Surat apa ya berapa yang Allah nyatakan keluar dari kesulitan hidup dengan cara bersedekah? Mari saya suruh laminating tuh ayat. Atau ayat 7. Salah saya. Cuman dapat cuman dapat tempatnya. Sengaja disalahin. Masya Allah. Ngeles.com. Ya wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ini manusia ngeles tuh. Sengaja disalahin lah. Ya, oke. Jadi apa kata Allah surah At-Talaq ayat 7? Wa man qudira 'alaihi rizqahu falyunfiq mimma ataahu Allah. Barang siapa disebutkan rezekinya oleh Allah, hendaklah berinfak, bukan makin pelit. Maka janji Allah surah At-Talaq itu apa pada orang yang lagi sulit tetap berinfak sesuai kemampuan dia. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra, ku ganti kesulitan hidupnya menjadi kemudahan. Nggak yakin dengan janji Allah. Inilah kita. Jadi kalau ingin dikejar rezeki, jadilah ahli sedekah. Yang keempat, siapa yang dikejar rezeki? Mereka yang dekat dengan Al-Quran. Ingat tadi rezeki kan tidak harus materi. Ketenangan jiwa kan rezeki. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dia surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat 28. Bahwa orang-orang yang dekat Quran itu dikasih rezeki oleh Allah. Dikejar rezeki, yaitu ketenangan batin. Hidupnya dibuat nothing tulus. Ya. Yang kelima, siapa mereka yang dikejar rezeki? Mereka yang banyak istighfar. Saya sering sekali menantang orang-orang yang suka mengeluh, termasuk di ruangan ini.
Siapa yang bisa menyebut 5 keutamaan mengeluh? Ya. Insya Allah kalau daftar umroh bersama saya nanti di akhir Ramadan ini, insya Allah diskon spa. Tapi sebutkan apa 5 manfaat mengeluh. Kok ada yang angkat tangan? Pada pasang status aku galau. Ya. Ayo, apa manfaat mengeluh? 5 aja. Bingung kan? Tapi mengeluh dan mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Surat Ma'arij itu ayat 19. Manusia diciptakan suka berkeluh kesah, kata Allah. Padahal ketika ditanya apa manfaat mengeluh, bingung kita. Kalau manfaat bersyukur banyak banget. Ditambah nikmat oleh Allah. La in syakartum la azidanakum. Tambah bersyukur Allah makin ridho. Orang banyak bersyukur tuh insya Allah sehat lahir batin, mukanya madecer, masa depan cerah. Ya kan gitu kan? Nggak pandai bersyukur madesu, masa depan suram. Kan gitu kan? Contohnya demikian. Apalagi orang pandai bersyukur disenangi orang, betul nggak? Orang pandai mengeluh mana orang suka? Ketemu orang muka kayak jeruk purut, muka proposal, minta bantuan, mana senang orang? Itu contoh. Nggak ada manfaat kan mengeluh, mendingan banyak bersyukur. Apalagi Allah janjikan orang bersyukur dikejar rezeki tadi kan, termasuk orang istighfar. Apa dalil kalau kita banyak istighfar dalam hidup ini dikejar rezeki? Lihat surat Nuh, surat 71 di ayat 10 sampai 12 ada 5 manfaat keutamaan orang banyak istighfar. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara yumditkum bi amwal wa banin. Ya. Apa kata Allah? Orang yang banyak istighfar diampuni dosanya, diturunkan rahmat, diperbanyak harta dan keturunan. Tadi pagi ada yang nanya, Ustadz, sering kita pahami banyak anak banyak rezeki. Kalau banyak istri, ada nggak dalilnya Ustadz? Banyak istri banyak rezeki. Nah, ada dalilnya. Gimana Pak Furqan? Ada Gufran. Ada nggak ayat tentang banyak istri banyak rezeki? Ada loh ayat. Ada. Surat apa? Kalau Bapak tahu. Saya traktir makan ini soto Betawi. Apa? Surat An-Nur, surat 24 ayat 32. Dan ini janji Allah, menikah itu membuka pintu rezeki. Syarat ketentuan SKB juga berlaku. Salah milih istri, siap-siap menderita dunia akhirat. Jadi kalau istri yang kita pilih adalah istri solehah, bahagia aja. Istri bisa menambah rezeki. Apa janji Allah? Wa man qudira iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Jika kamu dalam keadaan serba terbatas, ekonomi masih lemah, dengan menikah, apa kata Allah? Ku beri kamu karunia. Makanya kita lihat, begitu dia menikah, ada aja rezeki Allah. Kadang-kadang di luar nalar kita. Gaji sekian, anak sudah 3. Bagi anak saya udah 8 misalnya kan. Mau gimana itu? Semua sekolah Islam. Bingung memang, tapi hidup gak bisa dilogikakan. Hidup ini hanya ketawakalan, kepasrahan total dia dapat Allah. Karena janji Allah, "Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa hidupnya bersandar padaku, kucukupkan kehidupan. Gak bisa dilogikakan. Sama berkali-kali saya beri contoh cicak. Kalau pakai logika, cicak itu kurus kering dan ujungnya mati bunuh diri. Karena rezekinya nyamuk. Cicak yang gak bisa terbang, nyamuknya lincah banget. Pernah lihat cicak galau? Atau cicak nekat? Nyamuknya kejauhan, loncat gue. Begitu patah tulang ke Cimandi, enggak juga kan? Atau pernah dengar breaking news, seekor cicak mati bunuh diri, pernah enggak? Enggak juga. Ya ada manusia mati bunuh diri. Masih ingat enggak awal pandemi? Sebuah keluarga mati bunuh diri, masih ingat? Masih ingat enggak awal pandemi? Supir ojol karena dikejar-kejar rentenir, mati bunuh, masih ingat enggak? Lupa kita kan? Padahal semua kita sudah jamin rezekinya oleh Allah. Jadi golongan kelima, mereka banyak istighfar. Yang keenam siapa? Mereka yang banyak berdoa sambil berikhtiar. Karena rezeki nggak turun dari langit. Rezeki yang dijamin oleh Allah tidak turun dari langit. Makanya para nabi, para rasul punya usaha. Mayoritas mereka usahanya peternak dan petani. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan profesi terbaik apa? Petani.
Kenapa nggak lirik pertanian? Katanya negara agraris. Ayo anak-anak muda saya tantang. Kenapa? Bob Sadino itu jadi konglomerat dari pertanian. Kita kan jarang lirik. Dan bertani itu lumayan loh. Sekarang saya katakan, sampah itu bisa menjadi makanan maggot. Maggot itu mahal. Per kilo itu dikejar orang sampai 9.000 per kilo. Masjid ini Pak Burkon kalau ingin jadi sebuah amal usahanya masjid dengan jamaah. Setiap jamaah nanti kalau perlu kami siapkan tempat penampungan minyak jelantah. Kami siap beli per liter itu 7.000 per liter. Hanya minyak jelantah. Bayangkan. Limbah permen Mentos itu dirubah bisa menjadi minyak. Dan itu laku. Ya bayangkan, semua limbah berubah menjadi rezeki Allah. Makanya nggak boleh putus asa. Saya akhirnya jadi teringat surah Ali Imran ayat 191. Nggak ada yang sia-sia ciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita aja nggak nyampe ilmu. Saya baru ketemu orang ahli sampah jadi terkaget-kaget lihat cara maggot. Bayangkan. Ya, Allahu Akbar. Nggak ada yang sia-sia. Kita kadang-kadang selalu mengeluh dan mengeluh. Wah rezekinya apa begana sulit nih, ekonomi sulit. Contoh, gimana kira Pak Burka? Kalau emang mau jamaah kita gerakkan, mengumpulkan setiap sholat subuh minyak jelantah di rumahnya. Selama ini minyak jelantah kita kemana? Ke got, kantong sampah kan? Mubazir. Gerakkan. Nggak usah keluar modal masjid ini. Kami siapkan tempat. Begitu udah penuh, kapasitas sekitar 250 kilo, kami tinggal telepon kita ambil. Kan lumayan. Per liter 7.000. Bayangkan. Kita bisa jual 9.000, lumayan kan 2.000 juga cincai-cincai lagi. Coba bayangkan. Ya. Itu bapak itu yang ngajarin saya banyak tentang pengelolaan sampah dan sebagainya. Ya, nggak ada yang sia-sia. Cukup? Ada lagi? Cukup ya? Yang ketujuh, golongan yang kejar rezeki sesudah doa dan ikhtiar usaha tadi. Yang ketujuh, mereka yang rajin silaturahim. Jangan remehkan loh silaturahim. Tapi tulus karena Allah. Jangan silaturahim dengan orang karena lagi musim mangga. Oh mana tuh dikasih mangga dari Pak Joko misalnya gitu. Yang tulus. Nah, udah tahu ada bawa sesuatu durian sengaja pula silaturahim biar dapat kecipratan makan durian. Ayak wain. Ya silaturahim karena Allah. Ya. Biar nanti Allah yang memberi rezeki apapun bentuk. Jadi tulus karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk juga orang yang dikejar rezeki mereka hijrah karena Allah. Jadi hari ini ekonomi sulit tempat usahanya ini, coba hijrah. Lirik yang lain atau tempat dia bekerja penuh syubhat, coba hijrah. Lihat surah An-Nisa, surah keempat ayat 100. Janji Allah mereka hijrah karena Allah 2. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Orang yang hijrah karena Allah 2 jaminan Allah. Diberi kemudahan tempat dia hijrah, tempat dia baru, dan Allah beri kelapangan rezeki untuknya. Jadi hijrah. Jangan mengeluh, jangan putus asa. Allah tidak suka dengan hamba yang putus asa, mudah mengeluh, apalagi menghalalkan segala cara. Oh, ya betul. Ayo anak-anak muda, lirik pertanian. Kalau persoalan modal kita duduk, Pak. Insya Allah banyak orang untuk modal. Yang penting jujur, amanah, kerja keras, ya. Dengan tadi 4 modal: takwa, jujur, ya, mulai dengan usaha atau qardul hasan. Kita pinjami dengan pinjaman tanpa bunga, tanpa apapun, tanpa denda. Bahkan kalau benar-benar sudah usaha qardullah bangkrut, kita ikhlaskan. Itu contoh demikian, ya. Punya ide yang berlian dan kita bangun ekonomi keumatan. Mungkin hanya ini, saya sejak subuh juga belum ini istirahat. Kita akhiri saja dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.